Shalom. Tuhan memberkati. Roh Kudus memberikan karunia bahasa, namanya bahasa roh. Dan bahasa roh adalah bahasa rahasia. Kita akan balas cinta kasih Tuhan lewat pujian dan sorak-sorai kita. Kita angkat suara kita dengan segenap hati kita. Shalom, shalom Bapak-Bapak Ibu, jemaat dari GBS Haleluya Palur. Juga teman-teman atau yang pecinta ibadah online, baik yang di dalam kota maupun di luar kota, di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, ya Tuhan Yesus, Engkau jamah kami satu persatu, Engkau jamah jemaatmu ini satu persatu Tuhan. Haleluya, untuk sebentar akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai kami semua Tuhan, Engkau sertai juga pemimpin pujian. Haleluya Tuhan Yesus, kiranya Engkau persatukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga menjadi dupa yang harum di atas tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu diperdengarkan kepada kami dan kami mendengar serta dapat menjalankan sabda dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami berserah ibadah online sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir, kami serahkan hanya di dalam nama satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan saat ini, diberkati Tuhan, dituntun Tuhan sepanjang hari ini. Dan kita saat ini bertemu lagi dalam ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab. Kita mau belajar, kita menikmati kasih Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau puji dan sembah Dia. Sebab kebaikan Tuhan tiada terbatas bagi kita. Dengan apa akan ku balas kasih-Mu Tuhan? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
hidupku. Amin Tuhan. Pulihlah hidupku Tuhan. Engkaulah harapanku di dalam hidupku Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku nyala segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi, dengan apa akan kami balas cinta-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, atas berkat-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi Engkau, sebab Engkau layak terima segala pujian. Kami akan balas kasih-Mu lewat pujian, lewat sorak-sorai kami. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan dengan segenap hati, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Kita akan balas cinta kasih Tuhan lewat pujian dan sorak-sorai kita. Kita angkat suara kita dengan segenap hati kita. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu tak biasamu. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan.
Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi menikmati kasih Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini. Kita mau bersama-sama Tuhan terbang dan mengatasi setiap masalah kita. Maka kuat roh dan jiwaku
Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu, kita akan belajar tentang bahasa roh. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini Engkau izinkan kami berkumpul, Engkau izinkan kami belajar tentang bahasa roh-Mu Tuhan. Maka berikan hikmat kepada kami, berikan pengetahuan kepada kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik, kami dapat memahami, dan bahkan kami dapat menggunakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, shalom sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita sama-sama belajar dalam 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus. Dan kita sudah sampai hari yang kelima. Kita akan belajar tentang bahasa roh. Bahasa. Kalau kita belajar tentang bahasa, setiap suku bangsa punya bahasa. Setiap bangsa punya bahasa. Nah, dan bahasa itu tidak, kalau kita bukan dari suku itu, kalau kita bukan dari bangsa itu, kita harus belajar. Tidak bisa tanpa belajar kita mengerti bahasa. Saat ini Allah ingin mengenalkan satu bahasa, namanya bahasa roh. Kalau orang tidak mempelajari, tidak bisa. Bahkan banyak orang mentertawakan tentang bahasa roh ini. Karena apa? Karena dia tidak belajar, dia tidak mengerti, dan dia tidak bisa menggunakannya. Kita yang orang Kristen saja, kadang-kadang yang namanya bahasa roh ini dilewati. Yang namanya bahasa roh ini tidak dipelajari. Mereka merasa bisa, mereka merasa memiliki kemampuan. Padahal bahasa roh ini adalah bahasa rahasia. Ya, bahasa rahasia. Bahasa yang Allah kirimkan kepada manusia. Manusia bisa dengan bahasa Indonesia berdoa kepada Allah. Tetapi kalau berdoanya dengan bahasa roh ini tidak bisa disadap. Yang tahu hanya pribadi manusia itu dan Allah yang tahu. Hebat kan? Luar biasa kan? Maka mari kita bersama-sama belajar bahasa roh. Bahasa yang menguntungkan manusia, bahasa yang membuat manusia satu level lebih tinggi dari teman-teman mereka yang lain. Nah, apa tujuannya? Manusia diberi bahasa roh oleh Tuhan. Kalau kita tidak ngerti tujuannya, ngapain? Ya, ngapain? Saya mau dolan ke Australia, saya harus belajar bahasa Inggris. Nah, kalau saya belajarnya itu hanya sekedar, ya kalau mau belajar, kalau tidak mau ya sudah. Ya saya tidak punya apa-apa. Saya bisanya yes or no atau mungkin bahasa Tarsan. Itu. Jadi Allah memberikan bahasa roh dengan tujuan meneguhkan jemaat. Supaya jemaat itu teguh, punya kelebihan yang membuat dia bangga, yang membuat dia itu makin percaya kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, sekali lagi dikatakan siapapun tidak dapat berkata-kata bahasa roh kalau dia tidak mau belajar kepada Allah. Allah kirimkan Roh Kudus pada kita. Lalu kita belajar. Melalui kuasa Roh Kudus kita punya kedekatan, kita punya keintiman
lalu kita diteguhkan. Itu loh jemaatku. Kenapa itu jemaatku? Ada Roh Kudus dalam hati kita. Lalu ada pelajaran bahasa yang dia pelajari. Jadi satu keyakinan yang luar biasa. Banyak orang Kristen mengatakan yakin aku masuk surga. Mana yakin masuk surga? Wong dia tidak belajar bahasa surga. Ya, jangan malas. Ada doa 10 hari, mari kita datang. Supaya ada pelajaran-pelajaran tambahan yang diberikan kepada kita. Roh Kudus memberikan karunia bahasa. Namanya bahasa roh. Dan bahasa roh adalah bahasa rahasia. Yang tahu hanya orang yang melakukan bahasa roh atau orang yang menggunakan bahasa roh dan Tuhan. Jadi bahasa roh sering ditertawakan orang. Ya, karena bla 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 bla. Orang tidak ngerti kok. Ya, orang tidak ngerti. Tapi kita yang mengerti. Ada satu kebanggaan itu loh di depan kita. Allah. Dan kita sedang berbicara kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Kita diteguhkan. Yang kedua, peneguhannya ini tidak hanya dengan jemaat. Tetapi peneguhannya ini juga kepada individu. Jemaat diteguhkan sebagai jemaat, lalu kita diteguhkan sebagai pribadi. Ya, sebagai pribadi. Tadi dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi berbicara dengan bahasa roh adalah berbicara secara rahasia antara manusia dengan Allah. Kita sedang memuji Allah dengan pujian yang benar. Waktu saya SMP, ya, saya seringkali mendengarkan radio dengan nyanyian yang berbahasa Inggris. Wow, karena waktu saya masih SMP itu tidak semua orang punya radio. Saya seringkali dolan ke rumah teman yang punya radio, lalu ada pilihan pendengar yang berbahasa Inggris. Kenapa? Karena saya biar latah, ya, dipimpin. Dia menggunakan bahasa Inggris, dia menggunakan nyanyian bahasa Inggris, entah betul entah salah, saya ikuti. Akhirnya ada beberapa kata bahasa Inggris yang nyantol di kepala saya. Akhirnya ada beberapa lagu yang nyantol di kepala saya. Karena apa? Saya sering menggunakan bahasa itu. Mungkin oleh orang-orang pinter saya masih ditertawakan. Karena apa? Vokalnya kurang tepat. Ya, vokalnya kurang tepat. Tapi saya tidak takut, saya tidak malu, saya tidak canggung. Ya, asal itu nyanyian bahasa Inggris, saya ikuti. Sehingga mendongkrak nilai. Begitu ulangan bahasa Inggris, banyak vokab yang saya tahu, ya, banyak kamus yang saya mengerti, sehingga dapat digunakan untuk berbicara atau menjawab soal-soal. Nah, jadi berbicara masalah bahasa itu harus terus-menerus belajarnya. Berbicara masalah bahasa harus tidak malu menggunakannya. Sebab kalau kita malu menggunakannya, gagal. Kalau kita tidak mampu dan tidak mau belajar, gagal. Maka bahasa roh itu diserahkan pada individu. Saya waktu muda remaja tidak mau menggunakan bahasa roh itu. Saya malu. Ya, wong bicara dengan bahasa yang jelas saja banyak kok. Bicara dengan bahasa yang tidak jelas. Tetapi melalui pelajaran rohani, melalui pelajaran-pelajaran yang saya ikuti, oh ternyata bahasa roh itu bahasa yang sangat penting bagi setiap individu
yang kepingin makin mengenal Allah. Setiap individu yang kepingin doanya didengar oleh Allah, doa rahasia. Bukan doa yang teman saya dengar dan dia tahu doa saya, bukan. Tetapi doa yang rahasia, kata-katanya rahasia, tidak dapat disadap oleh siapapun juga. Nah, jadi tentang bahasa roh. Yuk, yang hadir pada sore hari ini, jangan tertawa dulu lah. Kita tertawa karena kita tidak mudeng. Kita tertawa karena kita tidak mau belajar. Kita tertawa karena kita canggung ya untuk mengucapkan bahasa surga. Ini bukan bahasa Inggris, ini bukan bahasa suku mana, bukan. Tetapi ini bahasa yang Allah ajarkan di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, bahasa roh adalah bahasa yang dapat meneguhkan tentang firman Allah. Kadang-kadang kita mendapatkan firman Allah yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu bahasa manusia, itu bahasa Indonesia. Kalau kita punya bahasa roh, kita dapat belajar, kita dapat ngomong kepada Allah, minta supaya doa saya ini tidak disadap oleh iblis, supaya doa saya ini tidak disadap oleh siapapun juga. Saya berbahasa roh. Firman katakan apa? Saya ucapkan dengan bahasa roh, maka firman itu akan jadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu anugerah yang besar. Bapak Ibu dapat membaca firman Tuhan itu sudah luar biasa. Tetapi tidak cukup membaca. Apalah artinya firman yang kita baca? Apalah artinya apa yang telah kita hafal kalau kita tidak mampu menerapkannya? Roh akan mengajar kita untuk menerapkan firman yang telah kita ketahui. Contohnya, jikalau kamu tetap di dalam aku dan firmanku tetap di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Bapakku akan memberikannya kepadamu. Tanpa bahasa roh, itu bahasa apalan kita. Dengan bahasa roh, kita menangis di hadapan Allah, kita menjerit kepada Allah, kita meminta kepada Allah, dan Allah mengabulkannya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita menerima karunia bahasa roh itu? Syarat utama menerima Yesus sebagai juru selamat. Menerima Yesus tanpa syarat. Ya, tidak ada syarat lain. Terima Yesus. Akui dia sebagai juru selamatmu. Akui dia sebagai Allah yang telah menyelamatkan engkau. Nah, kalau kita sudah melakukan yang menilai Tuhan, ya sama seperti seorang guru memberikan perintah pada murid, yang menilai itu gurunya. Apakah gurunya itu sudah memberikan nilai 100 atau baru 40? Ya, kadang-kadang penilaian murid sudah sepertinya 100. Tetapi kenyataannya guru itu belum sempurna. Yuk disempurnakan. Terima Yesus sebagai juru selamat. Lalu yang kedua, tinggalkan dosa. Saya rasa tidak sulit untuk melihat dosa apa yang ada dalam hidup kita. Tetapi sulit untuk meninggalkannya. Kalau kita kepengen menikmati bahasa roh, buang semuanya. Jangan ada dosa yang ditutup-tutupi. Jangan ada dosa yang masih eman-eman untuk dibuang. Syarat kedua ini harus kita lakukan. Yang ketiga, taat pada firman-Nya. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi
sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Roh Kudus akan turun, bahasa roh akan diberikan kalau kita sudah melakukan kasih kita. Kepada siapa? Kepada orang tua kepada anak. Lu jelas toh, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Siapa bilang? Di zaman sekarang ini sulit yang namanya anak mengasihi orang tua. Mulut ngomong ya, hati belum tentu. Mengasihi keluarga, kakak mengasihi adik, adik mengasihi kakak. Mengasihi tetangga, mengasihi setiap orang. Dikatakan kamu harus taat. Jangan minta Roh Kudus kalau hatimu masih ada iri benci. Mau minta sampai kita berbuih-buih, Roh Kudus hanya ngomong, belum selesai, ketaatanmu belum kamu lakukan. Tuhan minta bukti supaya bahasa roh itu turun di tengah-tengah kita. Dan yang keempat, ada rasa haus. Ada rasa keinginan yang memuncak. Iya, apapun yang terjadi, saya pengen. Nah, keinginan yang seperti ini yang membuat kerinduan ini Allah nilai supaya kita mendapatkan bahasa roh. Dengan bahasa roh ini kita setingkat lebih tinggi. Bukan hanya sekedar jemaat, tetapi jemaat yang sudah diteguhkan. Bukan hanya sebagai pribadi saya anggota gereja, tetapi anggota gereja yang sudah punya bahasa, yaitu bahasa Bapaknya yang ada di surga. Maka sore hari ini, mari kita belajar. Mulai yang namanya belajar, mungkin menirukan, mungkin mengikuti, mungkin apa, tetapi hati dibuka. Tuhan, aku ingin hari ini kau beri aku bahasa roh. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau mengajarkan kami untuk menikmati bahasa roh. Maka biarlah bahasa roh ini dapat kami terima, dapat kami gunakan, dapat membuktikan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang memiliki bahasa surgawi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap taat pada tata aturan pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan berdoa. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Beritahu teman-teman bahwa GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Bagi jemaat-jemaat, yuk segera balik ke GBS untuk beribadah bersama dengan teman-teman yang lain. Dengan jadwal, Minggu jam 7 pagi ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah umum. Minggu setelah ibadah ada ibadah kaum muda remaja. Lalu Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang GBS Haleluya Palur dan juga ibadah permata. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang ada di GBS. Kalau ada Bapak Ibu yang kepengen ikut kegiatan, catat dan ikuti. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negara,
Bapak pimpin berkati beliau, terlebih Presiden. Tuhan pimpin berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu di tiap langkahnya. Di tiap pekerjaan yang Kau akan memimpin menyertai. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak pimpin berkati beliau. Pimpin berkati. Kami berdoa juga untuk wali kota, bupati, gubernur, camat, lurah. Kami mohon Bapak pimpin berkati beliau untuk menunaikan tugas-tugas mereka, menjalankan instruksi dari Presiden. Kau akan berkati camat, lurah, RT, RW. Berkati beliau Tuhan, terlebih para Polri, TNI, pimpin untuk mengamankan negeri kami. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyatukan hati, menyatukan iman, berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya. Supaya Tuhan jamah, agar dapat berdiri, agar dapat berjalan, agar dapat berbicara, dan Hendra dapat menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah seperti yang kami doakan. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Kau juga jamah Tuhan. Kaki-kakinya kurang kuat untuk menopang tubuhnya. Berkati Tuhan. Dengan topangan-Mu kaki-kakinya kuat, sehat. Dapat bergereja bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Arin yang ada tumor di dada. Ada kerapuan di tulang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Arin dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Linda dan juga untuk Ibu Setyo Purnomo yang sakit Tuhan. Jamah, Engkau juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami bersyukur Engkau telah berkati Pak Gito, Engkau telah berkati Lili, Engkau telah berkati Ibu Bambang, Engkau telah berkati Bapak Sriyono, Engkau telah berkati Bapak Ibu Petrus Sutrisno. Engkau telah jamah dengan kesembuhan. Saat ini mereka membutuhkan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan memberkati.